Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, dan antara individu dengan kelompok manusia. Apabila komponen tersebut bertemu, maka interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara. Interaksi antara individu dengan individu yang satu memberikan pengaruh, rangsangan, dan stimulus. Individu yang terpengaruh akan memberikan reaksi atau tanggapan interaksi antara individu dengan kelompok. Individu yang memberikan stimulus kepada kelompok sosial, interaksi antara kelompok dengan kelompok, yaitu suatu kelompok memberikan suatu stimulus rangsangan kepada kelompok lain. Ketiga proses interaksi tersebut merupakan komponen penting terjadinya suatu interaksi. Interaksi sosial merupakan sumber dari keberlangsungan kehidupan sosial. Tanpa sebuah interaksi mungkin tidak bisa dikatakan adanya sebuah kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik. Jika bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka, maka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian, dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan, interaksi sosial merupakan suatu rangkaian tingkah laku yang terjadi karena adanya hubungan unsur timbal balik yang terjadi antara makhluk sosial yang merupakan komponen penting dalam keberlangsungan hidup dalam suatu masyarakat. Untuk memahami lebih lanjut mengenai interaksi sosial, kita bisa memahami melalui ciri-ciri interaksi sosial, yaitu yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadi komunikasi di antara pelaku kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud atau tujuan yang jelas. Yang keempat, dilaksanakan melalui suatu pola atau sistem sosial tertentu. Suatu interaksi sosial dapat dikatakan menjadi sebuah interaksi jika memenuhi syarat kontak sosial, dan komunikasi kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi hubungan antara fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial tanpa harus menyentuhnya. Sedangkan komunikasi menjadi bagian dasar dalam suatu interaksi karena dalam komunikasi ada kegiatan saling menafsirkan. Saya akan menjelaskan tentang konflik sosial. Konflik sosial merupakan interaksi pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua belah pihak atau lebih yang ingin membela nilai-nilai yang mereka anggap benar dan memaksa pihak lain untuk mempercayai nilai-nilai tersebut baik secara halus maupun dengan pemaksaan. Adapun macam-macam konflik, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya. Jika dilihat dari sifatnya, konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif yaitu konflik yang terjadi akibat adanya perasaan tidak suka, benci, atau dendam dari diri seseorang atau sekelompok terhadap pihak tertentu. Konflik konstruktif yaitu konflik yang muncul akibat adanya perbedaan pendapat dari kelompok atau organisasi dalam menghadapi suatu permasalahan. Kedua, yaitu berdasarkan pelakunya. Yang pertama, pendapat dari Karl Marx. Teori kelas merupakan teori konflik terkenal yang dikemukakan oleh Karl Marx. Dengan munculnya kapitalisme, maka terjadi pemisahan yang kuat antara mereka yang menguasai alat produksi dengan mereka yang hanya mempunyai tenaga. Pendapat yang kedua yaitu dari Rauf dan Randolph. Rauf dan Randolph mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, konflik yang terjadi dalam peranan sosial atau sering disebut dengan konflik peran. Yang kedua, yaitu konflik antara kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Yang keempat, yaitu konflik antar satuan nasional seperti partai politik atau organisasi internasional.
Dan yang ketiga yaitu pendapat dari Soejono Sukanto. Soejono Sukanto mengatakan bahwa konflik sosial dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, dan konflik yang bersifat internasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konflik sosial, yaitu yang pertama, perbedaan individu. Karena setiap individu pasti memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda. Yang kedua, yaitu perbedaan kebudayaan. Kebudayaan di setiap daerah pasti memiliki perbedaan dan tak jarang perbedaan tersebut menyebabkan suatu konflik. Yang ketiga, yaitu perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. Setiap individu dan kelompok pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Akan tetapi tak jarang individu dan kelompok tersebut melakukan hal yang sama, akan tetapi dengan tujuan yang berbeda. Adapun upaya-upaya dalam menghadapi konflik sosial, yaitu yang pertama dengan cara detensi, yaitu mencairkan suasana antara kedua belah pihak sebagai langkah awal untuk mencapai perdamaian. Yang kedua yaitu konsiliasi, di mana semua pihak berdiskusi secara terbuka untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan dan memaksakan kehendaknya. Yang ketiga yaitu mediasi. Kedua belah pihak sepakat mencari penasehat dari pihak ketiga, yaitu seseorang sebagai mediator dari tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang tidak mengikat mereka. Yang keempat yaitu arbitrasi. Kedua belah pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Contohnya yaitu pengadilan. Yang kelima yaitu eliminasi, pengunduran diri dari salah satu pihak yang terlibat konflik sosial. Permasalahan sosial. Permasalahan sosial merupakan suatu fenomena yang sering terjadi pada masyarakat. Selama masyarakat terus mengalami proses perubahan, maka masalah sosial terus muncul tanpa bisa dihindari. Seperti kasus korupsi, kenakalan remaja, dan kriminal. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sosial yaitu 1. Ekonomi. Ekonomi atau sandang pangan sering menjadi masalah sosial karena menimbulkan permasalahan yang cukup serius di era sekarang ini. Yang kedua, biologis, yaitu merupakan persebaran penduduk yang tidak merata dan meledak di suatu wilayah. Ini juga mempengaruhi permasalahan sosial yang terus terjadi. Yang ketiga, psikologis. Psikologis manusia yaitu yang selalu ingin menguasai segalanya dan ingin selalu menang sendiri. Yang keempat, kebudayaan. Kebudayaan ini meliputi norma, aturan, hukum di daerah atau di suatu wilayah atau suatu kelompok di dalam masyarakat. Cara menanggulangi yaitu dengan cara saling berinteraksi atau bersosial yang baik. Dengan ini masalah-masalah sosial akan sedikit bisa terkendali. Juga sangat penting untuk individu saling paham terhadap situasi atau kondisi di mana lawan komunikasi sosial kita dalam keadaan baik atau sedang dalam masalah. Hal ini juga akan mempengaruhi dampak-dampak akan terjadinya masalah sosial.